Ini udah, ini ya? Suaranya yang di atas. Belum Yang terset. itu. Ini ya? Yang ini suara, ini kamera. Bapak, oh, sudah Pak. Ini sini Pak. Tinggal suaranya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang beragama lain, iya, yang untuk beragama lain, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana keadaannya saudara-saudaraku yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ataupun pembelajaran ini, sehat-sehat selalu? Alhamdulillah itu bagi kita yang beragama Islam. Tetapi puji syukur ataupun bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan kewajiban kita untuk mensyukuri kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sebagaimana saat ini masih diberi kesempatan bisa mengikuti kegiatan ataupun kewajiban kita bersama, itu tentunya karena kemurahan Tuhan Yang Maha Esa yang dilimpahkan pada kita, maka pantas dan wajib kita untuk mensyukurinya. Saudara-saudara yang berbahagia, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, karena ibaratnya kalau orang Jawa itu ya, nek gak kenal ya gak sayang. Kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang ataupun itu mengurangi keakrabannya. Perkenalkan dulu, ini saya Amiruddin ya, Amiruddin. Asli kelahiran saudara-saudara yang berbahagia, saya kelahiran dari Ciamis ya, Ciamis Jawa Barat. Nanti maka bahasanya mungkin campur, kadangkala berbahasa Indonesia, kadangkala bahasa Jawa, kadangkala mungkin juga bahasa-bahasa yang mungkin belum begitu akrab di kita. Akan tetapi saya berusaha untuk nanti mungkin tetap berbahasa Indonesia, dan juga mungkin Jawa juga akan tetap ada kita pahami dengan bahasa Indonesia. Mohon maaf, saya Amiruddin. Kebetulan saya diberi amanah ya, sudah mempunyai anak 5 ya. Jadi mungkin saudara-saudara yang berbahagia, Amiruddin orangnya kecil yang seperti ini tapi anaknya 5. Istri alhamdulillah kita bersyukur, istri asli orang Kediri, yakni di Kecamatan Mojoroto, Kelurahan Gayam. Saudara-saudara yang berbahagia, itu sepintas kilas. Jadi untuk perkenalan, nama Amiruddin, orangnya kecil, anaknya 5. Istri sampai saat ini, dan mudah-mudahan berlanjut sampai kehidupan berikutnya juga 1. Saudara-saudara yang berbahagia, tentunya kita menyadari dan harus bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmatnya pada kita, dan kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita juga menginginkan keselamatan di dunia dan di akhiratnya. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat, dan kita berdoa bagi yang beragama Islam. Saya mohon untuk membaca surat Al-Fatihah, khususnya untuk
orang tua kita, para guru-guru kita, leluhur kita, keluarga kita, dan kita semua secara roh dan juga secara jasad. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kita mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Biridha'illahi ta'ala, sya'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi enaknya kita panggilnya saudara-saudara ya, karena semuanya adalah saudara kita ya, lebih akrabnya ya untuk menyapa saudara-saudara semua. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan tugas kita, karena kita juga tidak terlepas semuanya adanya kita seperti ini tentunya bukan hal yang sia-sia ataupun hanya sekedar mainan, akan tetapi adanya seperti kita ini ada tujuan. Allah menciptakan kita semua makhluk, jadi yang diciptakan oleh Allah semua ciptaannya adalah makhluk, tentunya termasuk diri kita adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan Allah, yakni kita termasuk makhluk. Makhluk bagaimana kita mempunyai tujuan diciptakannya, tidak hanya untuk sia-sia belaka ataupun mainan belaka, akan tetapi punya tujuan yang mulia. Bagaimana ya bahwa manusia itu diciptakan tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Tuhannya, pada Sang Pencipta. Bagaimana ya sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini penting sekali, harus kita tanamkan ke hati kita, yang harus tertanam ke hati yang paling dalam, bahwa kita mengetahui diri ataupun kita tahu diri bahwa posisi kita ada seperti ini adalah tidak lain untuk beribadah. Bagaimana di dalam ayat tadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku Allah. Jadi termasuk kita adalah manusia dan juga termasuk jin, sebetulnya posisinya sama, adalah makhluk yang mempunyai tugas beribadah ataupun mengabdi hanya kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di layar ini, di layar yang kita ada, mungkin saudara-saudara bisa melihat apa yang ada di layar ataupun belum di slide-nya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Terima kasih saudara-saudara. Mungkin untuk sebelumnya kita lanjutkan, kalau boleh ada berapa peserta ini yang mengikuti kegiatan ini, bisa absen ataupun ini satu persatu coba untuk memperkenalkan dulu. Supaya saya juga kenal, maka saya mengenalkan diri, tapi kok saudara-saudara saya nggak tahu persis ya. Di antaranya minimal kita sudah pernah dengar yang terekam di dalam pendengaran ataupun telinga kita itu menjadi sambung ya. Mohon maaf, silakan monggo. Dari siapa, Mbak Andre ini dulu atau gimana ya? Gimana? Ya Pak, perkenalkan nama saya Andre Dia Puspitasari, biasa dipanggil Dia. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Terima kasih. Ya, dilanjutkan berikutnya. Oh, saya Pak. Iya. Santai aja, santai ya. Yang penting kita itu tetap menjalankan ya. Andrian ya, Mas Andrian. Iya Pak. Iya. Terus Mas Andrian. Berikutnya Mas siapa? Mas Frandis. Pak Mas Frandis. Saya Pak. Iya.
Mas Frendis aslinya mana ini? Kediri. Wah, ganteng banget ini orangnya ini. Yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cakep-cakep dong. Tentunya itu yang perlu kita syukuri ya. Karena manusia diciptakan fi ahsani takwim. Manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk rupanya, yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep ini tentunya. Ya, yang berikutnya. Yang berikutnya. Mas Rizky Nur ya, Mas Rizky. Ya Pak. Iya, Mas Rizky dari mana ini, Mas Rizky? Dari Kediri. Mohon maaf, ini ya apa namanya? Untuk agamanya apa ini, Mas Rizky? 100% Islam. 100% Islam. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan tetap semuanya yang dalam penyerahan yang tulus ya. Kita semua itu tuntutannya adalah pengabdian hanya kepada Allah ya. Yang berikutnya siapa? Gimana suara Pak Amir, gimana? Jelas? Sangat jelas Pak. Oh, sangat jelas. Berikutnya Mas siapa? Mas Dito Alfa. Mas Dito Alfa Sanjaya ini untuk agamanya apa, Mas Dito? Kristen ya. Ya. Terus kemudian alamatnya mana Mas Dito? Blitar. Ya, terima kasih. Ya, dilanjut. Ya. Mbak Gracia. Ya, Mbak Gracia coba ya suaranya. Saya pengen dengar ini. Pak Amir pengen dengar suaranya. Tentunya di Ahsani Takwim dalam sebaik-baik bentuk dan rupa ini juga sama suaranya ini. Ya. Ya, saya Gracia Rizky. Iya. Gracia dari Yogyakarta. Asalnya dari Lampung. Oh, Lampung ya. Lampung dekat situ ya, belah barat ya. Baratnya Jawa Barat ya. Ya, terima kasih dari Lampung. Semoga keluarga di sana selalu dalam keadaan sehat juga walafiat, sehat jasmani rohani, tentunya penuh dengan harapan yang putra-putranya sedang menuntut ilmu yang sangat diharapkan pulang membawa ilmu yang bermanfaat ya. Ya. Terus kemudian berikutnya Imelda ya, Mbak Imelda atau Mbak Melin silahkan. Ya Pak, nama saya Imelda dari Tani dari Prodi SFUAS. Saya berasal dari Desa Segaran ya. Iya. Kediri. Segaran itu Wates ya. Iya. Wates ya. Terima kasih. Berikutnya. Ya, silakan Mbak Siska ya, Mbak Siska atau gimana nih? Siapa? D3 perawatan ya, Mbak Siska. Ya. Aslinya mana Mbak Siska? Ya, aslinya perumahan Wilis Indah 2 Pak. Wilis Indah 2, Mojokerto. Ya. Dekat dengan Gayam tentunya itu. Ya, hanya Lor Kidul ya. Jawa Pak, Indonesia apa Jawa? Oh, Jawa di Indonesia ya, sama. Saya juga Jawa berada di Indonesia. Jadi kadang kalau Jawa, kadang kalau Indonesia. Mohon maaf ya, kita nyantai aja ya. Yang penting kita tidak boleh lupa bahwa kita senantiasa mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adanya seperti ini. Semuanya kita arahkan untuk mengabdi hanya kepada siapa? Sang Pencipta. Jadi yang menciptakan kita itu. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, di dalam hati kita tetap kita garis bawahi secara besar dan kita tancapkan di dalam hati bahwa melaksanakan ini adalah beribadah hanya kepada Allah. Itu yang. Ayo dilanjut.
Mbak Natasha ya, Mbak Natasha. Mbak iya Mbak. Saya Natasha, saya dari S1 HRS. HRS itu dari mana Mbak Natasha tadi? Dari Gumul, Pak. Gumul, dekat sini ya. Gumul. Ya, terima kasih. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Terus ini yang siapa yang pakai baju putih dari S1 keperawatan Mbak Melin ya? Tadi sudah atau belum itu? Mbak Melin. Ya, nanti dilanjutkan ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani tentunya. Kalau kita nggak sehat rohani mungkin nggak bisa berkomunikasi ya Mbak Mas ya. Sehat jasmani dan juga sehat rohani. Jadi kalau hanya sehat jasmani mungkin rohaninya nggak sehat, mungkin sedang keluyuran di jalan-jalan ya, ataupun mungkin sedang di pasar, mungkin sedang apa, karena rohaninya ataupun jiwanya dalam keadaan terganggu. Maka kita patut bersyukur kita masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara-saudara yang berbahagia, nanti dilanjutkan lagi perkenalan, kita tambah dulu ataupun kita lanjutkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Sebagaimana saudara-saudara melaksanakan kegiatan ini, pembelajaran juga adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi manusia karena kita menginginkan bahagia di dunia ini juga harus dengan butuh ilmu, kemudian juga kepengin bahagia di akhiratnya nanti juga membutuhkan ilmu. Maka menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi diri kita ataupun makhluk Allah yang menginginkan selamat di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi di ayat tadi yang sudah kita baca bahwa yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sudah jelas sebagai dasar bagi kita di dalam Al-Quran. Di ayat yang ke-56 ya, 56, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Sudah jelas belum dasar tentang kita untuk apa hidup di alam ini? Saudara-saudara, sudah dipahami? Tentunya harus ditancapkan ya, bahwa adanya kita tidak lain hidup untuk beribadah. Yang kemudian di ayat berikutnya bahwa di dalam periode kehidupan manusia itu tentunya ada yang membawa kebenaran, karena manusia fitrah ya, suci, ruh kita itu tahu kebenaran, tapi kadang-kala kita lupa, kita dalam keadaan kebingungan, kita tidak tahu yang sebenarnya, maka perlu adanya utusan. Maka utusan yang membawa kebenaran supaya kita dalam mengabdi kepada Allah tidak dalam keadaan error, tidak dalam keadaan tidak punya arah yang benar, maka Allah menurunkan utusan. Ya, ini di dalam surat An-Nahl ya. Jadi utusan itu adalah merupakan nabi dan rasul. Mungkin juga dari mulai Nabi Adam ya, Nabi Adam sampai periodenya Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya supaya memberikan petunjuk, memberikan ilmu, mengarahkan supaya manusia di dalam melaksanakan ibadahnya tidak keliru arah ataupun tidak salah arah, tidak benar. Maka sebagaimana di dalam ayat ini yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula.
Jadi sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Nah, jadi setiap umat mulai Nabi Adam sampai sekarang umatnya Nabi Muhammad, ya itu ada utusan. Ada utusan-utusan, ada yang membawa kebenaran, ada yang membawa petunjuk, membawa suatu aturan ataupun rambu-rambu yang mengingatkan kepada orang-orang yang lalai dan juga mengajak kepada kebenaran. Ini adalah Allah senantiasa menyertai dalam setiap kaumnya adalah seorang utusan yang menyerukan bagaimana untuk anibudullah. Jadi yang pertama yang dibawa adalah ajakan untuk senantiasa menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah, mengabdi hanya kepada Allah dalam setiap apa yang dilaksanakan, setiap langkah, setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap gerak dari semua anggota tubuh kita dan juga gerak roh kita itu harus mengarah kepada pengabdian hanya kepada Allah. Ini yang harus kita sadari dan kita pahami dalam setiap saat, dalam setiap keluarnya napas kita, ya, dan masuknya napas kita berarti itu ada kehidupan. Coba kalau saudara-saudara ataupun kita saat ini tidak diberi kuasa untuk menghirup udara ataupun bernapas keluar dan masuknya, tentunya mungkin akan berbeda ceritanya, mungkin akan dalam posisi berbeda, tidak seperti ini. Maka itulah kita harus senantiasa menguatkan semuanya, kita tarik kepada anibudullah, hanya mengabdi dan menyembah kepada Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, yang ganteng-ganteng masnya, yang cantik-cantik mbak-mbaknya, itu fi ahsani taqwim, itu perlu kita tanamkan dalam sebaik-baik bentuk Allah menciptakan manusia. Jadi untuk ingat anibudullah, hanya beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Monggo yang beragama Katolik, Protestan semuanya tetap ada punya aturan yang dipegangnya, karena ada utusan, setiap utusan itu yang dipegang yang sebagai penunjuk yang kita percayai. Monggo semuanya ada aturannya. Dan berikutnya adalah wajtanibut tauhid. Dan kita hendaknya itu untuk menjauhi tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid adalah sesuatu atau semua hal yang mengajak untuk tidak mengabdi kepada Allah. Itu namanya tauhid, ataupun tembung bahasa yang sering kita dengar adalah ajakan setan, syaitonir rajim. Terus kemudian wajtanibut tauhid faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaih. Man haqqat alaihi dhalalatu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang artinya ini ya, yang pertama tadi kita untuk menyembah kepada Allah, kemudian menjauhi tauhid, menjauhi tauhid. Nah, menjauhi tauhid. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi umat yang banyak ini juga ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi dia dimudahkan untuk memahami agama yang diyakininya, memahami kebenaran yang ada itu karena petunjuk ataupun mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Jadi maka bersyukur kita masih diberi petunjuk. Bagi yang beragama Islam tetap dalam keyakinan agamanya Islam, bagi yang Katolik, Protestan dan seterusnya itu juga masih tetap dalam koridor yang diyakini adalah itu suatu kebenaran yang menjadi penuntun kita menjadi meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhiratnya. Tentunya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kepercayaan yang diikat di dalam hati sanubarinya. Jadi di antara manusia yang sekian banyak itu ada orang yang mendapatkan petunjuk dan juga ada yang tersesat yang tidak mendapatkan petunjuk. Mungkin itu adalah yang
perlu kita hindari orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kita mengambil contoh, oh termasuk orang yang tidak mendapatkan petunjuk nanti kehidupannya itu akan berbeda, tidak sesuai yang diharapkan ataupun seperti yang kita harapkan. Ya, ini adalah bahagia apa? Kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Ini adalah perintah, dalam artian kita supaya berjalan di muka bumi ini jadi berjalan di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi adalah pelajaran. Mungkin jadi ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk atau terlalu mengikuti hawa nafsunya, itu akibatnya bagaimana? Suatu misal mereka tidak mengikuti aturan main di negara, suatu misal ya, itu juga tidak mendapatkan petunjuk untuk taat mentaati konun ataupun aturan negara, maka buihlah yang harus dijalani. Maka di dalam buih, akan tetapi masyarakat ataupun rakyat ataupun yang ada hidup di Indonesia mentaati aturan negara, maka dia masih dalam keadaan selamat, tidak di dalam buih, karena tidak melanggar aturan-aturan main. Mungkin melanggar aturan-aturan adat yang senantiasa mengganggu lingkungannya, maka tentu ada sanksinya. Maka bersyukurlah kita semua, termasuk kita semua sedang menjalani kehidupan ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan cara yang benar di dalam menangani tentang kesehatan. Kalau kita praktisi kesehatan juga harus menguasai ilmu tentang kesehatan. Kita praktisi administrasi, kita juga harus memahami dan menguasai tentang ilmu administrasi. Maka di sini adalah termasuk sedang menjalankan fasiru fil ardi, maka berjalanlah, hiduplah di dalam bumi ini, kemudian kita mengambil pelajaran-pelajaran yang baik. Karena sudah jelas kalau tidak mendapatkan petunjuk, maka kesengsaraan yang akan diterimanya. Mungkin kalau masih kehidupan sengsaranya hanya sehari dua hari di dunia ini, itu masih ada waktu untuk yang memperbaiki, maka itu harus kita berusaha untuk memperbaiki. Saudara-saudara yang berbahagia, itu diantaranya setiap periode ada utusan yang membawa kebenaran, yang mengandung petunjuk dan juga memperingatkan supaya tidak berbuat yang keluar dari kebenaran. Dan berikutnya termasuk ini di dalam ayat surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini juga. Ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini kita mendapatkan ketetapan, makhluk ini mendapatkan ketetapan apa? Untuk mengabdi kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Allah ta'budu, supaya tidak mengabdi, tidak menyembah kecuali illa iyyahu, kecuali kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan berikutnya adalah kita juga memperhatikan lingkungan, kita memperhatikan adanya kita tentunya juga karena ada orang tua. Ini proses yang ditentukan ataupun sudah takdir yang ditetapkan oleh Allah, adanya kita tidak bim salabim. Koyo Mas Rangga, ya, Mas Rangga ada itu tidak bim salabim, ada langsung gede sakmono gedene, ganteng sakmono gantengnya, itu enggak. Tetapi adanya proses. Maka kita harus bagaimana seperti Mbak Sinta itu ya, seperti itu adanya. Itu juga karena ada proses orang tua. Wabil walidaini, maka
kepada kedua orang tua kita ihsana, harus senantiasa berbuat baik ya. Iya Mbak Sinta ya. Itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain kita tugasnya mengabdi pada Allah, syaratnya kita juga berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini di dalam ayat ini ya, kayak Mbak Wahyu ini ya, Mbak Wahyu juga. Nah, jadi kita adanya BIM Salabim tidak langsung cakup seperti itu. Tentunya ada proses orang tua yang senantiasa mengasihi kita, menggulawentah, mendidik, mengarahkan ya. Maka kita punya kewajiban kepada kedua orang tua untuk senantiasa berbuat baik. Dan juga perbuatan kita betul-betul juga kita arahkan itu adalah kita mengikuti perintah Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, ya mungkin kita masih bisa mengelak, tetapi ini ada perintah Allah. Bagaimana di dalam ayat ini telah ditetapkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Iyyahunya itu hanya pada Allah, dan kemudian deretan kedua adalah kepada orang tuanya untuk senantiasa berbuat baik. Terus kemudian imma yablughanna indakal kibara. Kemudian apabila telah mencapai tua renta dari keduanya ataupun salah satu orang tua kita, fala taqul lahuma uffin, kita tidak boleh membentak, tidak boleh kasar, tidak boleh istilahnya ngacangin ya. Mungkin bahasa sekarang anak muda ngacangin, ataupun gimana, ataupun nggudo, ataupun mengganggu ataupun menyakiti. Fala taqul lahuma uffin, maka kita tidak boleh membentak, tidak boleh menentang, tidak boleh menyakiti. Walatan harhuma, jadi tidak boleh membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan kita hendaknya untuk senantiasa santun kepada kedua orang tua kita, senantiasa menghargai, senantiasa mengikuti apa yang disarankan terhadap kebenaran. Wafid lahuma janaha dzulli minar rahmati, dan kita harus senantiasa rendah diri ataupun kita tawadhu, kita menghargai, dan kita tidak adigang adigung adiguno eneke awake dhewe, adanya kita juga tidak terlepas karena orang tua. Prosesnya kita bisa belajar di tempat ini